warahmatullahi wabarakatuh. Analisis skenario implementasi pembelajaran berdiferensiasi calon guru penggerak Angkatan 8. Perkenalkan, anggota dari kelompok 3. Fahrus Rohaidi sebagai presenter, Raras Nuring sebagai moderator, Betty Utami sebagai penanggap, dan Nur Laila sebagai penanggap. Situasi 3 pada tingkat SMP. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Pertama, diskusi seluruh kelas di awal pembelajaran. Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti: apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Skenario pembelajaran kedua, kerja individu, pasangan, atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid-murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif dari yang lain. Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Skenario yang ketiga, kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, televisi, internet, cetak, dan billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tersebut. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Skenario keempat, Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Skenario kelima, Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau cara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan.
skenario ke-6, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario pertama bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencangkup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Skenario pembelajaran ke-7, Pak Dudidam memberi murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara belajar mereka dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Berikut hasil analisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi Pak Dudidam yaitu: pertama, kesiapan belajar atau readiness. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Dalam skenario tersebut, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti: apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Selain memberikan pertanyaan pemandu, Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Pak Dudidam juga memberikan tugas individu dan membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Serta Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Yang kedua, minat belajar murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Dalam skenario tersebut, Pak Dudidam meminta murid menuliskan 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Yang terakhir, profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar untuk memberikan kesempatan pada murid untuk belajar secara natural dan efisien, dan siswa diminta untuk memilih gaya belajar yang sesuai dengan pilihan mereka. Dalam skenario 3, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara belajar mereka dengan baik, misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Pertanyaan kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang pertama, diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran. Dalam skenario tersebut, Pak Dudidam mengajak murid untuk melakukan berbagai aktivitas seperti bekerja secara individu, diskusi kelompok besar, diskusi berpasangan, dan kerja kelompok kecil. Yang kedua,
Diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah tagihan apa yang diharapkan dari proses belajar siswa. Dalam skenario tersebut, Pak Dudidam membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Pak Dudidam juga menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Yang ketiga, diferensiasi lingkungan belajar. Secara umum, ada dua lingkungan belajar bagi seorang siswa, yaitu lingkungan belajar yang dapat meningkatkan pembelajaran mereka dan lingkungan belajar yang dapat merusak pembelajaran mereka. Lingkungan belajar yang tenang dan kondusif akan mampu meningkatkan hasil belajar siswa, sedangkan lingkungan belajar yang bising akan dapat mengurangi konsentrasi dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Dalam skenario yang telah dilakukan Pak Dudidam telah mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendiri di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Pertanyaan ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Selama proses pembelajaran, Dudidam melakukan penilaian secara formatif yang terdiri dari 1. Assessment for Learning. Assessment for Learning berarti penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Di dalam skenario, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan berstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencangkup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Pak Dudidam selalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan secara efektif, akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Penilaian kedua yaitu Assessment as Learning. Assessment as Learning adalah penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Dalam skenario, Pak Dudidam mengajak siswa untuk bekerja dalam kelompok kecil. Murid diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki tip chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, televisi, internet, cetak, dan billboard. Setiap kelompok melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tersebut. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Demikian analisis skenario implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, salam dan bahagia.